Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan udah balik lagi di channel Riam Biru ya. Dan di sini masih ada Bro Ayung. Hari ini kondisi kita sama-sama ngedrop ya. Beberapa hari kemarin tuh sama-sama ngedrop. Dan gue juga sebenarnya masih nggak enak badan, masih agak sakit kayak gitu. Mohon maaf ya kalau misal nanti banyak kekurangan dari kami, dari kita semua. Mohon dimaafkan ya, langsung aja lah ke Bro Ayung biasa. Doi mau bagi-bagi cerita. Ini suara agak mindeng kayak gitu. Langsung aja bro. Daripada banyak ngomong, gue juga mindeng kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali buat teman-teman Riam Biru yang masih setia nontonin channelnya Mas Riam sampai saat ini. Moga-moga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kebahagiaan, murah rezeki, diberi kemudahan rezeki kapanpun dan dimanapun saatnya. Ini mulai langsung aja terserah kapan. Kisah ini datang dari seseorang yang bernama Salim. Mungkin tahun ini dia itu 55 tahun lah segitu. Ia berprofesi sebagai seorang juru parkir, tukang parkir di sebuah rumah makan yang cukup terkenal sih, aku nggak mau nyebut namanya, itu di bilangan Pantura Selatan. Jalur antara Pantura dan Pantai Selatan ya. Bisa dibilang begitu. Pokoknya arah kidul gitu lah. Jabatan itu diturunkan dari bapaknya. Jadi udah 10 tahun dia bekerja sebagai seorang tukang parkir. Bapaknya dulu juga tukang parkir gitu. Tapi setelah dia meninggal, akhirnya si Salim yang gantiin, yang mewarisi gitu. Turun tahta gitu. Dulu waktu itu Salim cerita ketika bapaknya udah mulai sakit keras dan ya beberapa hari sebelum dia meninggal, dia bilang sama Salim, Rene Lim, sini Lim gitu. Kamu nggak usah ragu. Daripada anak istrimu itu kan butuh makan, ya udah kerja markir juga nggak apa-apa. Markir itu pekerjaan mulia Lim, bantu-bantu orang. Kalau kamu telaten, insya Allah hasilnya itu juga nggak kalah sama PNS. Dia bilang begitu kan. Akhirnya Salim juga masih nolak, aku nggak pernah kerja begitu. Orang dia tadinya kan kerjanya di pabrik, di pabrik kayu, pengolahan kayu gitu. Tapi ternyata itu bisa dibilang kata-kata terakhir sebelum 3 hari setelah itu bapaknya meninggal. Gitu. Dan praktis karena dia anak satu-satunya, dia harus menghidupi orang tuanya, ibunya masih ada, terus adiknya juga ada yang nganggur, dia juga punya anak istri. Akhirnya dengan berat hati mulailah dia menekuni pekerjaan yang baru gitu di rumah makan tersebut. Ya awalnya sih berat sekali karena apa? Parkir itu kan namanya rumah makan biasanya ada pelataran luas gitu. Nanti dia harus bergelut sama debu, sama panas, sama cuaca kadang lagi pas lagi hujan, dinginnya kayak apa. Lagi pula yang diparkir itu bukan cuma motor, tapi truk, tronton-tronton gede begitu. Ya dia dijalanin awal-awalnya itu selama 2 bulan dia merasa tertekan dan hampir sekali dia pengen, aku nggak jadi ya kerja kayak gini gitu. Tapi kan namanya orang, kebutuhan dan lain-lain, di samping dia berat juga hasil kan mengikuti gitu. Oh ini layak, dia bisa nyari selak gimana enaknya, akhirnya dia bisa menikmatin gitu. Dan lalu ngobrol sama aku gitu kan, namanya tukang parkir suka dukanya banyak gitu. Tapi karena aku arahnya ke horor, tak tanyain, ada nggak cerita horornya Om Salim gitu kan. Waduh, banyak gitu. Salah satu aja gitu. Akhirnya salah satu kisahnya itu, aku pengen share ke teman-teman gitu. Jadi gini, suatu saat ya sekitar bangsa 6 tahun lalu gitu. Dia udah cukup lama, 4 tahun kan udah kerja di situ, berarti itu dia berangkat dari rumah seperti biasa itu kan pagi-pagi sekali berarti habis subuh dia harus sudah berangkat. Ya bukan langsung parkir, dia kan harus bersih-bersih lokasi parkiran yang luas itu harus disapu, terus bekas-bekasnya orang pada medangan dan lain-lain itu kan harus dibersihin. Dia juga harus ngebantuin pihak
rumah makan gitu kan, belanja pagi-pagi, nurunin barang dari mobil, dari apa, ya biasalah kita nulungin bos gitu. Dia harus begitu nulungin itu, tapi ya dia cukup lebah kayak biasa, tapi dianggapnya biasa gitu. Cuman hari itu kok kan udah siang gitu, oh ini beda. Aku parkir biasanya jam segini udah dapat sekian, ada target gitu loh. Kalau misalnya jam 11 udah ada target, tapi dari pagi sepi banget. Pagi sepi banget. Kendaraan yang gede nggak ada yang datang, paling ya mobil-mobil kecil gitu kan. Terus motor berapa biji. Kok ini sepi banget. Kalau diingat sama Salim, ini sebelumnya masih tanggal muda loh. Gitu. Lagi pula kalau restoran ini, rumah makan ini, kayaknya nggak ngaruh. Bukan tanggal tua mau tanggal muda, dia selalu stabil gitu. Tapi ini beda, dan aku hawanya males banget gitu. Apa gara-gara aku semalam begadang, pikirnya begitu. Tapi nggak juga. Biasanya aku juga begadang nggak kayak gini-gini banget gitu. Tapi akhirnya dia kan karena semakin siang, hampir setengah 12, akhirnya dia masuk ke rumah makan. Dia mutusin mau rehat gitu. Mau istirahat, mau ngambil makan gitu. Akhirnya dia keluar dari rumah makan itu, di dalam kan modelnya prasmanan gitu. Dia ngambil nasi, pakai lauk kesukaannya kan, pakai sayur asem, ikan asin sama sambal terasi gitu, sama sedikit lalapan. Dia keluar sambil bawa teh manis menuju tempatnya dia buat rehat. Kan ada bilik kecil di bagian pojok gitu kan. Akhirnya dia masuk ke situ, mulailah dia mau makan gitu, mulai makan gitu. Tapi ya memang males gitu kan, ya ogah-ogahan malesnya, makannya gitu kan. Hawanya lagi nggak enak. Hawanya lagi nggak enak, nafsu makannya juga kurang. Iya, akhirnya tapi dipaksain kalau aku nggak makan nanti sakit. Pagi tadi juga aku nggak sarapan gitu kan. Sementara tugasnya kan masih malam juga masih ada gitu. Akhirnya dia mulai makan baru berapa suap. Itu kan ketutup biliknya, Bi. Cuman pakai ya triplek, atasnya pakai asbes gitu. Kecil, nggak setengahnya ruangan inilah gitu. Nah, terus itu dia lagi makan berapa suap, denger suara apa yang keras gitu dari arah seberang, dari arah depan, plak gitu kan. Saya pikir Salim ini tabrakan apa ya, kata Salim gitu dalam hati. Paling bukan, itu paling suara ini orang nurunin kayu di seberang kan ada pabrik kayu yang dulu dia bekerja gitu kan. Paling orang nurunin kayu. Akhirnya dia mulai makan lagi. Tapi pas dia dapat berapa suap, ternyata Tarjo sama Sukir itu ke depan. Dia itu salah dua orangnya, salah satu dari inilah pramusaji rumah makan itu lari ke depan. Kan dia paling lewat ke sini ya, dari pintunya itu, biliknya itu lewat begini. Apaan sih pada lari-lari? Dia bodo amat. Masih makan. Makan aja dulu lah, aku harus sehat. Ini hawanya nggak enak. Nggak lama, tahu-tahu ya didengar di depan itu kayak suara orang bisik-bisik banyak gitu kan. Terus si Tarjo sama Sukir balik lagi. Lim, mati Lim. Kayak gitu. Mati apa? Tiba tabrakan mati Lim. Tabrakan mati, motor mati Lim. Motor mati, tabrakan, itu langsung mereka ngeri kata dia gitu kan. Ngeri kenapa? Akhirnya kan Salim penasaran, ditaruhlah piringnya itu. Dia malah sambil bawa teh manis coba buat nengokin ke depan. Itu kan dari biliknya dia, pelataran kan luas banget, Bi. Itu nyampe ke persis di depan rumah makan itu, ada jalan Bantul Selatan itu. Di situ yang dia nggak bisa langsung bisa lihat karena orang itu banyak. Jadi dari arah yang utara, yang selatan itu semua kan berhenti begini ya, macet ya. Terus orang-orang udah mulai berkerumun, dari warga juga dari mobil-mobil yang pada turun gitu kan. Dia cuman ngelihatnya ya dari sela-sela orang yang pada ngeliat gitu kan. Dia cuman ngelihat ada motor matic ringsek, itu di bawahnya tronton, di depannya gitu, di bumper depannya tronton itu ringsek. Terus di depannya dia ada sesosok ya orang gitu ya, orang lagi ngeletak masih pakai helm, cuman darahnya udah kemana-mana gitu. Akhirnya kan meskipun dia itu sering di jalan tapi nggak suka yang namanya kayak gitu dan belum pernah ngalamin kejadian yang berdarah-darah begitu. Dia itu lemas kalau ngeliat kayak gitu kan. Akhirnya Salim udah pegang ini teh manis udah begini, dengkulnya kerasa ngoplok gitu. Aku nggak boleh ke sana, aku nggak beres ini kalau kayak gini tak terusin. Aku bisa
nggak enak makan, nggak enak tidur gitu. Akhirnya dia mutusin buat ke biliknya dia lagi gitu. Lim, kamu nonton Lim, beresin Lim itu, beresin, bantuin. Orang mas, enggak mas, enggak, aku dihalang-halangin, enggak, aku mau ke sana, mau pulang aja. Akhirnya sampai di bilik, bukannya dia malah bingung kan, akhirnya ngomong sama bosnya kan perempuan. Bos, pura-puranya dia sakit. Bos, aku pulang dulu ya bos, mumpung agak sepi. Loh kenapa Lim? Orang nonton Lim, nggak nonton di depan Lim. Enggak paling orang jatuh gitu kan. Akhirnya Salim ya dengan alasan macam-macam, terutama alasannya dia lagi nggak enak badan gitu, dia pulang ke rumah gitu. Itu dengkulnya kerasa ngoplok, kata dia, ngeliat darah begitu kayak ada yang hidup itu lebih rempet gitu kan. Akhirnya ya rumahnya kan nggak terlalu jauh, paling 50 meter. Akhirnya dia ketemu sama istrinya, terus bilang gini, Pak, tumben balik. Iya, aku mau makan di rumah. Lah ini makannya ya makan di dalam, kok di depan aja begitu, dibalik-balik kan. Enggak Bu, nanti aja gitu. Dia padahal pengen menghindar tapi kepikiran itu tadi, kejadian tadi, terus darah kayak gitu. Akhirnya dia lama-lama dia masuk akhirnya tidur siang gitu. Nah, aku harus nge-save tenaga, bodo amat masalah tadi, pokoknya nanti aku harus berangkat balik lagi gitu. Tapi nyatanya karena memang lelah atau semalamnya begadang gitu, nggak tahu di sana yang gantiin siapa. Salim baru bangun itu mau maghrib. Dan setelah maghrib, setelah dia ya sedikit bisa makan gitu, aturan kan habis maghrib dia langsung jalan. Biasanya kan habis maghrib rumah makan kan rame gitu. Dia malah kongko-kongko di depan, di balik-balik gitu, sambil dibikinin kopi, minum kopi kan. Jadi kebayang gini, kok kejadiannya kayak gitu banget ya. Emang nggak kelihatan mukanya, aku lupa lagi nggak nanyain itu laki atau perempuan, dari mana, terus siapa, mati apa enggak, tapi ngejengkang begitu. Kalau aku berangkat, itu kan di depan persis, ya kalau rame, terus banyak warga yang ikut nongkrong, nemenin aku nongkrong di depan rumah makan, kalau enggak, itu kan ngeri banget gitu kan, mulai pergulatan batin begitu. Dipegang sama istrinya kan, Pak, ya Allah ngagetin aja, orang lagi mikir macam-macam malah dikagetin begitu. Berangkat Pak? Bu, ada tabrakan. Iya saya dengar, tapi laki apa perempuan Pak? Mana aku tahu, aku juga nggak tahu, mau nanya situ tak gitu. Oh aku dengarnya cuman begitu. Berangkat Pak, kalau nggak berangkat besok buat ongkos sekolah anak, buat makan gimana? Aku dapatnya sehari langsung habis, mau gaya-gayaan nggak berangkat gitu kan. Akhirnya dengan berat hati kan dia berangkat ke sana. Alhamdulillah pas di sana itu masih banyak ya anak-anak muda depan rumah makan, terus di tempat kejadian kan masih ada garis yang putih itu ya. Banyak orang berkerumun ceritain ini itu, dan Salim nggak mau terlibat di situ. Di bawahnya stay di parkir aja. Pokoknya aku mau parkir. Tapi yang dilalai gitu, nggak, sepi banget, nggak ada mobil, nggak ada orang makan. Apalagi ditambah tadi ada kejadian begitu kali ya, orang pada males ke situ. Nah, lambat laun itu kan orang-orang pada bubar semua, tinggal si Salim sama pramusaji yang di dalam gitu. Paling motor satu, lagi-lagi motor satu, pergi ada lagi satu. Ini duit nggak ada, yang ada malah merinding terus. Kalau nggak ngelihat ke depan, aku parkir, ngelihat ke depan bayangannya tas rupak gitu kan. Akhirnya dia bodoh amat, dia pasang headset, metan HP gitu. Terus pas agak malaman, sekitar jam 11-an malam itu ada lampu dim gitu. Dia kesorot begitu, tas gitu. Biasa truk, ternyata tronton besar masuk gitu, besar masuk, bunyi biasa kan, gitu kan. Ya masuk dia gitu kan. Masuk terus diparkir kan panjang itu gandengan, diparkir sebelah sudut di depan biliknya dia gitu, karena agak di sudut, sebelah sudut. Udah akhirnya Mas Salim gimana, sepi banget ini, tumben tadi habis ada kecelakaan Om gitu kan. Ya udah semuanya ada kan, aku biasa bikinin ini nanti ya gitu, masakan kesukaannya. Padahal nggak usah diomong begitu, orang prasmanan tinggal ngambil kan. Akhirnya ini kuncinya dilemparin, biasa kalau orang kayak gitu nitip kunci di Salim gitu kan. Nah kunci dikantongin di tas pinggang. Akhirnya si dua orang itu masuk, dia mulai, yang dia lihat sih masuk ke rumah,
ke rumah makan ngambil lauk dan ya kayaknya makan mereka berdua, tapi Salim nggak terlalu memperhatikan itu. Dia lagi-lagi ngelihat ke jalan, ngeri lagi. Akhirnya dia duduk di pintu biliknya dia gitu. Pas lagi dia duduk belum lama gitu, kok ini rasanya merinding banget gitu, bau-bau nggak enak kayak bau-bau darah gitu yang dia rasa. Iya, yang baunya kayak bau darah tiba-tiba begitu, tapi darah apa ya? Apa selokan ini jalurnya tukang ayam, bau-bau anjir ayam gitu. Akhirnya lagi dia mikir-mikir begitu, dari pintunya tronton itu bunyi krek kayak gitu. Itu loh, bukannya cuma supir sama kenek gitu. Kalau tronton biasanya belakangnya ada lagi yang buat baringan itu, yang buat tidur ya, buat tiduran itu. Dan itu udah menjadi rahasia umum biasanya. Maaf ini buat yang ini ya driver, nggak semuanya, tapi biasanya aku juga pernah lihat driver kenek di belakang ada ceweknya gitu. Itu tapi nggak semuanya. Nggak semuanya gitu. Dia itu tahu-tahu bunyi krek gitu, tapi orangnya kayak balik lagi ke kursi belakang, kayak ngambil tas yang ketinggalan gitu kan, dari kacanya kelihatan yang segini kan, yang lain mah tulisan banyak gitu kan. Akhirnya oh ada ceweknya gitu kan, kata Salim. Pas mau turun dia ngeliatnya ada celana jeans biru, kaki kecil ya, kaki perempuan sama sepatu gitu, mau turun susah. Itu kan tinggi banget kan bannya gitu kan. Gimana Mbak? Mas, Pak, kok diem aja sih, ini aku tulungin loh, ini tulungin. Yo, keminjal banget itu kan, lenje gitu kan, modelnya mana cakep, modelnya begitu, malam sepi. Kata Salim, beneran ini buat temen daripada serem gitu kan. Terus akhirnya turun, dipegangin lah tangannya begitu, pegangin, akhirnya dia loncat begitu, ya agak diraih pinggangnya begitu supaya nggak jatuh gitu kan. Akhirnya lo kirain di belakang nggak ada situ, payah itu turun nggak ngajak-ngajak, nggak tahu, orang juga lapar, aku juga lapar. Oh, Mbak naik dari mana? Saya dari Indramayu Mas, naiknya dari situ. Oh ya udah makan aja sih. Enggak, malas sama orang-orang begitu. Mas kalau duduk-duduk sama jenengan boleh nggak di sini? Duduk di biliknya jenengan boleh nggak? Boleh apa enggak ya? Salim tuh nggak enaknya kalau ada orang daerahnya lihat, terus dia itu lagi duduk sama perempuan, ini laporan sama istrinya gitu kan. Akhirnya gini, ya monggo-monggo aja Mbak, duduk Mbak, mau bikin teh apa? Aku teh hangat aja Mas. Salim masuk, ambil teh hangat, dikasih ke perempuan tadi, dia juga ngerokok, gitu kan. Malah sempat diminum, tapi kayaknya sedikit banget teh manisnya. Salim gini, aduh kalau di sini repot, ini repot. Belum lagi anak-anak yang rese laporan, tahu laporan apa enggak, tapi kan akunya nggak enak. Mbak, gini aja yuk, nongkrongnya ngobrolnya jangan di sini, di belakang. Jadi ruang makan itu kan prasmanan memang lebar, di depan ada ruangannya, di belakang samping itu dekat dapur juga ada ruangan lagi, Jadi lesehan begitu, diajak ke situ sama Salim. Salim, tapi kiranya daripada sepi begini ngapain, nggak ada kendaraan, paling truk satu, mendingan ngobrol ngusil lelah gitu sambil ngeliatin orang cakep gitu kan. Akhirnya ayo kita pindah ke sana. Oh apaan sih, mau ngapain, kata si cewek itu. Nggak ngapa-ngapain, katanya mau diajakin ngobrol. Kalau enggak ya ikut nyampur sono sama masmu itu, supir itu. Enggak, sama situ aja. Beneran. Ya udah, kita ke belakang aja, ke samping. Akhirnya mereka berjalan itu nggak lewat pintu depan, tapi lewat jalan samping, ada jalan kecil, itu langsung ke ruang makan yang sebelah samping yang lesehan itu. Terus ngobrol-ngobrol gini, Mbak aslinya naiknya bener dari Indramayu? Iya Mas gitu. Lah jauh banget ya, aku sebenarnya sering lihat orang kayak Mbak ikut truk gitu, tapi ya maaf, bukannya pikirannya ngeres atau gimana. Sebenarnya Mbak mau kemana sih? Mas, situ pasti mau nyangkanya aku cewek-cewek yang enggak gitu ya. Enggak Mbak, sumpah enggak, tadi ya. Sambil lihat kan lumayan gitu kan. Cuman enggak, beneran Mas, aku kalau boleh jujur, aku itu sebenarnya lari dari rumah gitu. Nah, supir tronton yang tadi itu temennya cowokku. Cowoknya situ supir tronton juga. Iya lah, lari dari rumah gimana? Nah gini ceritanya Pak, aku itu kan sebenarnya udah pengen jadi satu, udah pengen nikah sama supir tronton orang Cilacap gitu. Tapi orang tua aku nggak ngizinin. Katanya, opo?
mau sama supir kayak gituan, istrinya di mana-mana dan lain-lain, sering mampir dan lain-lain. Udah jelas sama ini biar tua juga dia juragan, apa dipaksa nikah sama orang tuanya, Pi. Jadi dia itu bahasa sininya lalu naik tronton itu. Kata Salim, pantesan kalau misalnya perempuan yang enggak ini biasanya nggak ada ya adabnya kurang, kalau ini masih sopan, masih bagus. Oh, berarti anak baik-baik, cuman dia melarikan diri. Nah terus nanti nginepnya di mana? Ya di saudaranya itu yang perempuan, saudaranya cowokku kayak gitu. Oh ya udah, itu cerita bla 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 macam-macam. Cuman yang dirasa Salim itu ini orang apa ya, aku pengen buang muka dari dia tapi angel, susah gitu. Pengennya ngeliat lagi, pengen ngeliat lagi. Wah ada wangi tapi ada anyir. Lagi-lagi dia ngeliatin sendalnya gitu kan. Terus kan ngeliatin tempat duduk apa ini yang bau-bau ini apa gitu loh. Nyari-nyariin gitu. Iya, nyariin apa tuh mas? Enggak apa-apa gitu. Loh mas nggak usah kayak gitu, nakut-nakutin saya. Itu dipegang. Tadi kan nurunin itu begini kan. Itu enggak pas megang begini. Atis loh, dingin gitu. Kok ini cewek dingin ya, tapi dia ngomong-ngomong pas lama-lama udah ngobrol, Mbak sakit ya katanya gitu. Enggak, kenapa emang Pak? Tangannya dingin banget kata dia gitu. Oh masa tangan dingin-dingin, jangan ngeres-ngeres pikirannya Pak, kayak gitu. Akhirnya itu ngobrol sampai lama. Itu apa ya, si Salim itu karena dipanggil sama bos ke dalam lagi kan, ke dalam itu, tapi kan bukan nama bos yang ini, bukan nama perempuan, jadi yang megang inilah kasir gitu. Disuruh beli apa gitu, akhirnya dia balik lagi ke situ, si cewek itu tertidur. Jadi Salim itu kan habis disuruh balik lagi ke situ, loh kok cewek udah tidur di sini. Itu makannya juga nggak dimakan, minumannya juga masih penuh gitu. Oh mungkin kelelahan atau gimana, akhirnya Mbak, tapi atis, dingin gitu loh. Mbak, kulitnya dingin, ini orang sakit atau gimana, atau pingsan gitu kan. Akhirnya karena dia takut mulai ini nanti takutnya dia apa-apain sama aku, dipikir orang gitu kok. Tidurnya kok kan begini ya, ndakom kalau cara sini itu di meja kecil itu, karena lesehan begitu, dipegang begini, dibangunin gitu, itu malah rubuh gitu. Rubuh ke ya tikar gitu, tikar lesehan itu, tapi bukan mati, dia dengar kayak ada nafasnya gitu. Ini kok meletak begitu, oh, ini kelelahan gitu. Tapi hawanya kok tiba-tiba takut, merinding gitu loh. Terus kok aku ingat yang di depan, terus karena dia mau apa? Yang di depan tuh maksudnya tabrakan yang tadi siang itu, akhirnya dia ngomong gini. Aku harus ke depan nih ngomong sama supir, ini yang dibawa kayaknya kelelahan tidur gitu. Jadi di rumah makan itu kan ada penginapannya gitu, dan gratis untuk yang rehat sejenak atau misalnya mau lanjutin perjalanan pagi gitu, dia gratis. Yang penting makan di situ lah gitu. Maksudnya si Salim naik ke atas aja kalau mau tidur gitu, ditaruh di atas. Itu Salim langsung ke rumah makan nyari si supir itu. Nah, kok si supir itu nggak ada, supir sama kenetnya nggak ada. Akhirnya tanya sama si supir tadi yang megang kasir kan. Pramusaji. Iya, Pramusaji, dia megang kasir. Kasir ya. Kir, supir yang disir, Kir, supir mana gitu kan? Supir di tronton mana? Tronton depan mana? Emang ada tronton? Oh, dan tadi kan ada tronton masuk, terus makan, kamu yang layanin kan tadi kayaknya juga bayar ngambil rokok, aku ngeliat dari samping. Edan gewong katanya, orang itu kentir. Terus ngomong sama Pak Cucu, emang ada tronton masuk? Mana ada tronton, bilangin sepi banget gara-gara ada orang tabrakan kayak ini. Serius, ada tronton segede-gedenya gitu, mau gak ada tronton gimana? Itu tronton kata dia begitu nggak lihat. Mana tronton? Depan bilik matanya sampai diginiin sama si itu. Nggak ada tronton, nggak ada tronton masuk, itu sepi di situ, nggak ada apa-apa. Allahu Akbar, tronton ban gede-gede, cewek turun begitu. Apa maksudnya? Dia nggak bisa ngomong lancar. Cewek turun, ini aku nampanin begitu. Ada di belakang. Maksudnya apa sih? Om Salim kentir ini, stres katanya. Dia nggak makan kali ini, kurang makan atau gimana. Pantesan tadi siang nggak kesini lagi gitu. Akhirnya dikasih minum gitu, istighfar gitu, cerita
tadi itu jam 11-an itu kan memang sepi, ada tronton masuk arah Cilacap. Tronton masuk jam 11, kita aja lagi ngomong sepi banget, mana ada itu 2 orang, yang satunya itu supirnya agak gendut, yang keneknya kecil kurus. Nah ada perempuan yang turun, nah perempuan itu sama aku dari tadi. Gimana sih, itu kan parkir, enggak di belakang, tengokin Cuk gitu. Enggak ada gitu. Mana ada, enggak ada siapa-siapa. Akhirnya si Salim ngikutin terus, ditarik-tarik begitu kan. Enggak ada ya. Serius enggak ada siapa-siapa dari tadi di situ ya, sepi. Rumah makan itu hari ini sepi, aneh. Kuncinya. Iya itu. Akhirnya orang dia aja si tronton itu, jangan ngomongin tronton, kalau ada mana ada tronton lari segede begitu. Terus orangnya juga kalau supir nggak mungkin setengah jam langsung jalan, itu paling nggak pagi atau nanti subuh gitu kan. Akhirnya kuncinya dititipin ke aku gitu kan. Kunci mana? Kunci dibuka, nggak percayaan gitu, dibuka kunci gitu katanya, kuncinya nggak ada, Bi. Ternyata nggak lama itu ada yang datang, itu kan nggak jauh dari Polres gitu. Jadi kayak intel, kayak polisi kan sering nongkrong di rumah makan. Jadi itu siapa ya di depan ya? Oh, Pak Polisi itu intel itu, mau ngeliatin kejadian tadi. Terus nggak lama dia masuk gitu kan. Ada apa rame-rame, Dek? Om Salim ada apa? Pak, Om Salim gila Pak gitu, stres katanya, tadi ada tonton masuk gitu, dia malah di dalamnya ada ceweknya pingsan di belakang, nggak ada sama sekali. Emang iya Om Salim? Wah, udah pengen nikah lagi kayaknya nih gitu kan. Enggak Pak, serius Pak, tapi si Salim pucet banget waktu itu. Kata si Pak polisinya gini, kayaknya serius, ceritanya gimana? Diceritain lah sama Om Salim, kejadiannya kayak apa. Oke, kayak gini aja Om Salim, itu yang sama jenengan itu perempuan apa laki? Perempuan kan? Ini saya bawa datanya yang kecelakaan tadi. Nah terus truknya itu letternya berapa, dicocokin coba, itu taunya truknya dipoto kejadiannya segala macam. Salim baru tahu bahwa yang meninggal itu, yang tabrakan itu perempuan. Dan ada dari identitasnya dilihat. Salim makin pucat lagi, itu perempuan tadi, mukanya sama fotonya, mukanya persis gitu. Rambutnya persis gitu, dan tronton yang itu letternya, platnya itu sama kayak itu yang nabrak gitu. Jadi Salim itu keringatnya gede-gede banget, dijelasin sama polisi. Kamu kenapa Om Salim gitu? Yakin sumpah demi Allah Pak, saya itu ada truk masuk, itu ada perempuan itu, ya perempuan yang ngobrol sama saya, minum ini, ngambil nasi segala macam, itu tak kasih makan, itu perempuannya sama gitu kan. Ya kan Jo, mana kapan sih itu ngambil nasi, nggak ngambil nasi. Jadi kayak dihalu begitu. Iya, halusinasi ya. Itu kayaknya aku ngambil teh manis malah 2 kali, buat dia 1, buat aku 1. Terus nasi pakainya rendang apa, kamu nggak kesini Om Salim gitu. Tapi dia makin nggak beres ini, nggak beres. Nah truk itu ada di Polres, kata dia begitu, mana ada kesini. Hari itu sampai kata Om Salim menceritakan kejadian itu nyampe berapa bulan tuh nggak ada yang percaya, nyampe cerita sama aku percaya gitu. Itu nggak ada yang percaya. Tapi jatuhnya setelah kejadian itu Salim sakit antara sampai 2 bulan itu, nyampe digantiin sama saudaranya. Tapi kayak ada message begini, Salim sendiri ternyata itu punya anak perempuan, dan dia itu kasusnya mirip. Jadi dia mau dinikahin, mau dijodohin sama si Salim gitu loh, sama juragan beras. Tapi si cewek itu udah punya cowok gitu loh, dan dia itu kayak ngelawan sama orang tua loh. Salim juga harus nurut, itu masa depannya cerah, tapi si anaknya itu bertahan gitu. Jadi sering terjadi pertengkaran. Jadi dari kejadian itu kayak dia, iya ya, kalau anakku ngelalu nanti kayak si cewek tadi, kalau pikirannya ngaco pergi gimana gitu. Jadi nyambungnya begitu. Akhirnya terus anaknya jadi nikah sama pilihannya. Jadi aku wedi Mas, takutnya anakku kayak yang itu. Paling udah digeraba-geraba nih, boro-boro aku megang begini, atis loh, dingin gitu.
Totonya mau memudi gitu. Ya itu aja sih. Oke. Tapi melibatkan tronton lebih. Iya. Itu warung kayak gitu tuh ini ya. 24 jam bukanya. 24 jam. 7 hari ya. Kalau kamu katanya kemarin habis dari Cilacap, pasti ngelewatin itu. Iya. Enggak, tapi itu full ya. Full buka terus berarti ya warung-warung kayak gitu ya, warung pinggir jalan itu ya, non-stop gitu. Stop. Oke deh, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Salah satu kejadian ya, dari arahnya tuh pokoknya dari Tegal ke arah Purwokerto atau Cilacap situ ya, jalur situ ya. Kebetulan kemarin juga gue habis dari Cilacap, kebayang lah jalurnya seperti apa kayak gitu. Banyak truk gede-gede kan? Ya truk gede, jalur sempit, jalanannya berkelok, jarang ada jalanan lurus ya di situ ya. Udah naik. Naik turun, berkelok, jalanannya juga sempit gitu. Nah oke lah, itu salah satu cerita dari Bro Ayung. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah menonton, udah mau dengerin. Terima kasih Bro Ayung udah nge-share salah satu ceritanya Pak Salim ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita mohon maaf ya kalau misal banyak kekurangan di sana sini, misal ada sesuatu yang nggak menyenangkan, sesuatu yang nggak enak di hati, di telinga atau di mata kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Nah, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.